Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka rutinitas yang setiap malam Jumat kita adakan, yaitu belajar membaca Yasin. Maka saya dengan bapak-bapak berkomitmen untuk malam Jumat, biarpun berada di bulan suci Ramadan, tetap Yasin tidak bakalan berhenti. Ya, jadi istiqomah. Kenapa harus istiqomah? Saya sendiri sebagai ustadznya masih banyak yang belum menyadari bahwa kita ini banyak melakukan salah. Mudah-mudahan dengan diistiqomahkannya belajar membaca Yasin, kedepannya kita semakin sadar diri bahwa hidup di alam dunia hanya sementara, itu tujuannya. Yang seterusnya, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jikalau ada keluarga yang lagi sakit dohir dan batinnya, pelantara kita yang hadir di sini memohon kepada Allah melalui membaca Yasin, mudah-mudahan penyakitnya cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga seterusnya, mudah-mudahan nenek moyang kita, saudara-saudara kita, anak suami dan istri yang sudah meninggal, pelantaranya kita sebagai keluarganya membaca Yasin, memohon ampunkan kepada Allah untuk keluarga kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah meninggal mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitihi wa ila hadrati malaikatil muqarrabin wa malaikatil katibin wa malaikatil syafara wa malaikatil hamalatul arsi wa malaikatir rahman wa malaikat jibril wa mikail wa israfil wa ijrail munkar nakir wa qidatil malik ridwan alaihi salam wa ila hadrati barakatuh wa karamatu sultan uliya ilaihi ta'ala syabbi qadir al-jailan pada surasil majid bi barakati ulumihim wa karamatihim li ustadina Husain Syekhuna Mukarram Syekhuna Mukarram Syekhuna Mukarram Syekhuna Mukarram Syekhuna Mukarram bi barakati ulumihim wa karamatihim sahibul wilayah dan kapitan Wiritan Yunus khususon. Silahkan keluarga kita yang sudah meninggal sebutkan Husain ilaruhi wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat di qaryah Masjid Aswadatunang al-Hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin 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 wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Innama
syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa sadaqallahul adzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabi rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin. Hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adhimi sultanik. Subhana munafisi an kulli madyun, subhana mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farrij anni hammi wa ghammi farjat ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa ansiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi wabil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil ahyar adadani abillahi wa ibdali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. Alhamdulillah udah selesai pembacaan surat Yasin. Dilanjutkan dengan tausiah sebentar. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua kita pada saat ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan yang pahalanya berlipat ganda di dalam, beda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau kita melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan, maka melaksanakan kebaikan di selain bulan Ramadan, maka beda pahalanya. Ya, maka bulan Ramadan ini harus dijadikan kesempatan emas. Dikarenakan apa? Dikarenakan takutlah kita kedepannya tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Nah, terus yang seterusnya Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mananya wallahu alam bil muradihi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kalau melihat kepada ayat ini, yang disuruh puasa itu siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Ya, jadi jangan banyak alasan kalau udah datang bulan suci Ramadan. Kalau diri kita merasakan iman kepada Allah, datang bulan suci Ramadan, laksanakan puasa.
Sebab kalau orang Islam tidak beriman tidak disuruh puasa. Orang yang disuruh puasa adalah orang yang beriman. Nah, orang yang beriman disuruh puasa. Apa arti iman? Iman itu percaya, yakin. Ya. Balik lagi kepada diri kita. Kita, mohon maaf, semuanya yang ada di sini pasti kalau ditanya iman apa sih arti iman? Arti iman meyakini jangan cuma di mulut, tetapi harus masuk kepada hati. Yo, di dalam kitab Safinatun Najah, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Saya yakin kalau yang hadir pada kesempatan malam hari ini ditanya iman kepada Allah, iman. Nah, buktikan kalau iman kepada Allah itu jangan cuma di mulut. Balik lagi kepada diri kita. Udah berapa tahun kita dari balik sampai sekarang mengaku iman kepada Allah. Kok kenapa banyak kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kita masih bertele-tele? Ini kemana? Balik kepada diri kita supaya sadar. Yang pertama, iman kepada Allah. Siapa sih Allah itu? Allah itu dat yang wajib disembah dan juga dat yang menciptakan kepada makhluk. Mengukur keimanan seseorang, iman pertama iman kepada Allah, apakah kita udah mengetahui belum siapa Allah sebenarnya? Toh pada umumnya, jangankan kepada dalil tafsili, dalil ijmali ya banyak yang belum paham. Padahal kita sebagai orang beriman mengetahui dalil ijmali itu hukumnya wajib aini. Ya, dalil ijmali itu yang mana? Ini nadomnya di dalam kitab Tijanul Daruri. Allahu jodaki dan baqa mukhalafatul lil hawadisi iamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu ayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Tanya kepada diri kita, udah apa? Apakah belum itu? Wahaya dosa. Dari pertama Allah mempunyai sifat wujud, qidam dan seterusnya. Apa arti wujud? Ada. Allah itu dat yang ada. Adanya Allah beda dengan makhluk. Beda. Supaya keimanan kita tidak lemah. Kadang-kadang kita iman kepada Allah. Sifat yang wajib di Allah ada berapa? Ada 20. Apa 1? Tidak tahu. Masih jauh. Jangan bangga dengan saya orang Islam. Jangan bangga dengan saya rajin sholat. Jangan bangga dengan saya kening udah hitam rajin sholat. Jangan. Untuk apa? Ya. Jadi harus sering bercermin kepada diri kita, jangan kepada orang lain. Itu yang pertama di dalam rukun iman. Yang kedua di dalam rukun iman adalah iman kepada siapa? Malaikat Allah. Malaikat yang wajib diketahui secara perinci ada berapa jumlahnya? Aduh, ada 10 malaikat yang wajib kita tahu semuanya 10 sudah tentu. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Kenapa harus hafal? Sebab kita kemana-mana dipantau oleh malaikat.
Ya, kita berbuat apapun, sekecil apapun kejelekan tetap dicatat oleh malaikat. Sekecil apapun kebaikan tetap dicatat oleh malaikat. Dari pertama malaikat Jibril sampailah terakhir. Saya mau nanya, malaikat apa yang tukang mencatat amal baik? Malaikat lupa. Malaikat Raqib. Raqib yang di kanan, yang di kiri mencatat amal buruk malaikat Atid. Ya, itu wajib aini Pak Bu, harus hafal wajib aini. Makanya yuk jangan bangga dengan saya udah Islam, kata saya. Di sini ibu-ibu hari Minggu tolong laksanakan. Yuk ibu-ibu setiap hari Minggu pengajiannya. Terus bapak-bapak untuk umum maka malam Jumat. Yuk, jangan gini. Nah, saya udah Islam dari kecil. Iya, tapi kalau tidak tahu, terus tidak dalam rukun iman yang nomor ketiga adalah iman kepada apa? Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Tiga, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul yang wajib diketahui secara perinci ada berapa? Udah. Rasul yang wajib diketahui secara perinci berurutan ada berapa? 20 le. Apa bedanya Rasul dengan Nabi? Rasul dengan Nabi beda enggak? Apa bedanya? Kalau Rasul diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, tetapi diperintahkan oleh Allah menyampaikan apa wahyu tadi kepada umatnya. Jadi Rasul itu mempunyai umat. Kalau Nabi beda, tidak semuanya Nabi adalah Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi. Nabi itu sama diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, tetapi tidak diwajibkan mempunyai umat. Salah satu contoh Nabi Khidir. Wajib kita tahu semuanya. Rasul 25, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Yang keempat adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang wajib diyakini ada 4. Kitab Allah yang wajib diyakini oleh kita ada yang isinya sama dengan Al-Quran. Ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Al-Quran ada berapa juz isinya? Al-Quran ada berapa ratus surat isinya? Nah, ya. Berapa ratus surat isinya dalam Al-Quran? 114 kali 15. 115 surat. Dari pertama surat Al-Fatihah, yang terakhir surat An-Nas. Ya. Jadi yang nomor keempat iman kepada Al-Quran. Kenapa kita harus mengimani kepada Al-Quran? Harus meyakini bahwa Al-Quran itu mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat,
maka ikuti petunjuk yang ada di Al-Quran. Secara garis besar, Allah di dalam Al-Quran dua, menyuruh dan melarang. Tugas kita sebagai orang Islam, Allah memberikan tugas di dalam Al-Quran dua. Yang pertama, menyuruh mengerjakan kebaikan. Yang kedua, melarang mengerjakan kejelekan. Itu secara garis besar. Makanya kalau kita pengen tahu mana yang jelek, mana yang baik, mana yang bagus, mana yang kurang bagus, maka pelajari Al-Qur'annya. Kita semuanya juga tahu kan, kitab orang Islam Al-Qur'an. Gimana cara membacanya? Mana aku tahu. Al-Qur'an bisa memberikan syafaat bukan kepada orang Islam. Al-Quran bisa memberikan syafaat bukan kepada orang yang rajin membeli. Al-Quran bisa memberikan syafaat bukan kepada orang yang punya Al-Quran dipajang di lemari. Bukan. Al-Quran memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang yang rajin membaca. Mau enggak diberikan syafaat oleh Al-Quran kita ini? Mau enggak? Mau enggak diberikan syafaat oleh Al-Quran? Kalau mau, maka tolong hari Minggu dengan malam Jumat datang. Ya, belajar. Jangan sampai tahu ya kitab orang Islam Al-Quran, tetapi cara pembacaannya tidak tahu. Nah. Yang kelima, di dalam rukun iman adalah iman kepada apa? Yang nomor kelima di dalam rukun iman, iman kepada apa? Iman kepada hari kiamat, hari akhir. Nah, jadi hari kiamat ini hari apa? Hari terakhirnya makhluk Allah dihidupkan di alam dunia. Harus diyakini sepenuhnya supaya keimanan kita kuat. Jangan sampai kalau lagi mau sholat. Kalau enggak. Kalau misalkan mau baca Al-Quran, kalau enggak. Jangan gitu. Usahakan. Yang nomor terakhir di dalam rukun iman adalah iman kepada qada dan qadar. Baik buruk semuanya datang dari Allah. Yuk amalkan yang rukun iman ini. Jangan sampai disia-siakan. Selama bertahun-tahun kita memeluk agama Islam, ternyata banyak yang belum paham tentang pengertian iman. Mau kemana Pak? Mau kemana Bu? Yuk, harus dipelihara. Al-imanu uryanun walibasuhu at-taqwa. Ngaku saya orang iman, ngaku saya sering baca Al-Quran. Iman itu telanjang, pakaiannya apa? Takwa. Kalau orang meyakini orang beriman, maka harus dibarengi dengan takwa. Apa takwa? Takut kepada Allah. Buktikan. Tadi paham rukun iman. Ya, iman supaya melekat di badan kita, salah satunya pakaiannya takwa. Apa arti takwa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Saya buktikan. Kemana pada hari Minggu ini banyak yang tidak datang? Katanya iman kepada Allah. Kemana tidak takwa? Makanya baliknya ke sini. Jadi baliknya ke diri kita, jangan ke orang lain. Yang susah itu membuktikan, ya kayak saya sendiri nih. Ngomong bisa nih. Ngomong apa-apa bisa kan? Yang membuktikan yang susah perlu apa? Perlu dengan kesadaran. Perlu diusahakan. Awas, di dalam ibadah jangan gini, nanti jak nunggu ikhlas, nanti jak nunggu khusyuk. Itu hawa nafsu dari setan. Jadi ibadah harus dipaksa. Jangan beranggapan kayak tadi, nanti jangan nunggu ikhlas, nanti jangan nunggu khusyuk. Kapan? Itu salah pengertian kayak gitu. Saya juga belum ikhlas. Sama, saya sendiri datang ke sini belum ikhlas. Sholat juga belum khusyuk. Mana buktinya? Masih pengen mengharapkan imbalan dari Allah, itu belum ikhlas.
Kalau ikhlas terserah Allah lah, yang penting saya melaksanakan perintah. Udah. Makanya jauh kita mengukur keikhlas. Ya, awas hati-hati. Kalau di dalam hati ada pemikiran kayak tadi, nanti belajar ngaji itu nunggu ikhlas, nanti belajar ngaji itu menunggu dapat hidayah. Kapan? Bisa ditunggu enggak? Kalau bisa ditunggu dicatat oleh saya, nanti ditagih. Tidak bisa ditunggu. Itu dari setan, bisikan setan supaya setan ada kawan. Ya. Jadi kembali kepada tadi. Iman itu telanjang, pakaiannya takwa. Iman bisa melekat kalaulah dibarengi dengan takwa. Wasamratu al ilmu, wasamratu buahnya dari dari takwa tadi adalah ilmu. Orang yang bertakwa harus dibarengi dengan ilmunya. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu maka salah. Contoh, orang yang takwa ini takut kepada Allah, salah satunya contoh kayak sholat. Saya supaya dibilang oleh kawan ataupun yang lainnya menjadi orang yang takwa, ikut dia sholat betul dari segi dohir. Ternyata si A ini tidak tahu bacaannya. Ayo, gerakannya sama, gerakannya ruku sujudnya, cuman dia tidak mengetahui bacaannya. Dosa dan untuk dia dosa. Dapat pahala dah, dapat pahala bergerak ruku sujud, tetapi bacaannya kan ditentukan, tetap juga dia tidak sah sholatnya. Sok balik kepada diri kita, selama ini saya udah paham belum bacaan sholat? Makanya saya agak curiga kalau ditanya bacaan sholat lupa, jangan-jangan jarang sholat ya nih. Kemana? Ibadah yang paling utama adalah sholat. Makanya ibu-ibu tetap ditanyakan oleh saya hampir setiap bulan sekali. Berarti ibu-ibu yang jarang ngaji udah pintar, syukur alhamdulillah bu. Yang sering ngaji itu masih terbata-bata. Yang ibu-ibu yang jarang ngaji, itu patut dijadikan guru ke depannya oleh saya. Patut dijadikan contoh oleh saya. Sama bapak-bapak pun gitu. Ya kalau udah bisa untuk apa sih? Nggak perlu ngaji. Ya, makanya sering saya menengok, si ibu ini jarang ngaji, berarti udah pintar. Syukur alhamdulillah. Sering saya mendoakan, bapak-bapak jarang ngaji, alhamdulillah udah tahu, ya syukur alhamdulillah. Ya, kenapa harus gitu? Ya secara logika orang yang tidak tahu pasti banyak belajar. Kalau udah tahu untuk apa belajar? Ya, jadi harus sering balik kepada diri kita supaya menyadari bahwa saya ini, bahwa keislaman yang ada di badan saya ini belum sempurna. Jangan menuduh kepada orang lain. Siapapun kalau menyalahkan yang lain pasti bisa, tetapi menyalahkan kepada diri kita sendiri ini yang paling susah. Buktikan. Si Anu juga tidak tahu bacaan sholat. Si Anu juga tidak tahu ngaji, padahal dia udah Islam. Jangan gitu, balik ke sini supaya sadar. Tujuannya gitu. Terus-terusan ke orang, maka kita tidak sadar. Ya. Jadi itu tentang masalah iman tadi. Dan juga kembali lagi kepada tadi, bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran tidak lain hanya di bulan Ramadan saja. Jadi banyak hikmahnya, banyak pahala-pahala di bulan Ramadan yang dilipat gandakan oleh Allah. Maka ini harus dijadikan kesempatan. Cok, belajar. Yang tadarus hati-hati, jangan cepat. Terus lagi yang mau sholawat silahkan sholawat. Yang mau zikiran yang lain silahkan.
Maka jangan disia-siakan bulan Ramadan ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan Ramadan hanya setahun sekali. Itu pun tahun depan kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Jikalau kita udah tidak diberikan kesempatan hidup lagi, maka tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kebodohan saya, kekurangan saya. Ya, jangan saya dilihat ustadznya, ustadz juga manusia, ada salahnya. Ya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-insanu ma'luhata wa nisyan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacurangin kasaruga bahasa ingat ka jubata.